news.com, politiknya juga po, news.com, ruang publik news.com. Oke, baik, masih di news.pol pemirsa dan sudah agak ini ya, sudah agak dingin ya, sudah agak adem ya, sudah menyumbangkan suaranya juga walaupun nggak usah ribut-ribut lah ya pokoknya pada malam hari ini. Tapi kita harus punya solusi untuk apa yang terjadi di Partai Golkar, apa yang terjadi untuk kita malam hari ini di news.pol. Saya langsung panggilkan saja ya untuk soluser kita pada malam hari ini, Panca. Wow. Panca. Kelamaan. Banyak Iya. Durasi. Boleh, silakan. Apa soluser atau solusi yang pas untuk masalah yang sedang kita hadapi malam hari ini? Oh, saya soluser ya? Iya. Oh iya. Iya. Saya sampai lupa ya. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, ini kalau tadi diomongin ada putusan sela, ya. Kok ribut-ribut gitu tentang putusan sela? Kalau ada putusan sela, ya mendingan ada sambungan sela gitu. Jadi disambung aja ya. Kalau udah putus ya disambung gitu ya. Sambungan sela ya. Iya, sambungan sela. Nggak usah ribut-ribut soal putusan sela ya. Dan belum kenal mungkin sama saya. Nama saya Panca, nama panjang saya Panca Atis. Sampai sekarang orang bingung saya dipanggil apa. Saya dipanggil Nengok ya. Gitu ya. Ya. Saya kebetulan bekerja di PT. Ya, yaitu PT UN, ya. Namanya PT UN, ya. Perguruan Tinggi Ujian Nasional. Ya. Kerja di kampus bagi administrasi. Iya. Ya, jadi kalau ngomongin soal islah, ya ini kan Partai Golkar sedang berseteru nih, dan sedang mencapai islah, gitu kan? Sebetulnya bukan di dunia politik aja islah itu udah terkenal, di dunia artis juga islah udah terkenal. Contohnya ada Chelsea Islah. Gitu ya. Islam. Loh. Marah loh dia Chelsea-nya. Ya, salah. Iya dong, ya. Nah kalau Partai Golkar berseteru untuk mencapai islah, saya punya 3 kiat, 3 tips untuk mencapai islah. Oke, boleh. Satu. Silakan. Tolong Pak, didengar ya Pak. Belum pernah ada yang berani loh membuat seperti itu. Saya aja nggak berani, situ berani. Belum pernah ada yang berani loh. Tolong Mbak dengar ya. Oh iya, Ya baik. ke situ aja kalau gitu. Iya. Jadi tips saya adalah 3N. 3N. Oh, 3M. 3N. N yang pertama adalah negor. Hah? Iya. Kalau ketemu di jalan, negor. Kamu gitu ya. Menegur. Ya. 3N. Oh, 3N. 3N. Negor. Jadi di situ akan terjadi hubungan yang intim gitu, hangat gitu ya. Jadi kan itu menghindari perseteruan jadinya. Iya. Jadi makin akrab. N yang pertama. Hai Panca. Gitu ya. Hai Ege, Hai, ya gitu misalnya. Terus N yang kedua. N yang kedua itu adalah namu. Namu. Iya, artinya misalnya pihak yang berseteru rumahnya berjauhan, ya saling kunjung ya kan, namu biar semakin akrab. Kalau perlu nginep bulanan. Ya, siapa tahu yang pihak yang berseteru ini buka kos-kosan ya. Iya. N juga tuh N. Itu N juga kan namu. Bukan ngekos N juga N. Oh yang ngekos juga iya. Nginep juga. Iya, nolongin saya ya belakang. Itu N yang kedua ya. N yang ketiga. N yang ketiga adalah ngadu kelingking. Ya. Baikan. Gitu ya. Ngadu kelingking. Iya dong. Baikan ya. Baikan. Jadi udah. Udah gitu. Itu tips. Oke, silakan Panca. Pak, Panca, kalau sudah selesai boleh bergabung. Iya. Boleh. Saya boleh komen nggak? Dikit Boleh, aja. boleh. Mas Panca, satu hal yang ingin saya tanyakan. Apa? Jasnya minjem ya? Gede banget. Jangan dibongkar, kan sama-sama. Gitu. Tapi saya setuju dengan Panca dalam hal kelihatannya ini ada sepakat-sepakat menuju pilkada serentak. Itu seperti orang yang mengatakan
pasangan ya, misalnya sudah menikah terus bercerai, terus langsung bilang lagi, ayo kita rujuk, kita mengadakan kesepakatan, tapi nanti malam tidurnya pisah ya. Kayak gitu tuh sebetulnya. Tidurnya misah cuma karena bingung siapa yang neken kan? Neken. Oh neken. Neken. Ini tapi Itu beda loh artinya. beda. Ya. Tapi saya maklum nih orang Sumatera, tapi kalau tidur bahaya tuh. Ini siapa yang teken Pak? Ini siapa yang neken ya? Beda. Memang harus hati-hati. Oke, sebelum kita akhiri program ini di News.pol ini, tapi kira-kira kalau memang belum sampai ketemu nih Bang Jerry solusinya dari kedua kubu. Saya boleh pakai dua kubu ya karena memang belum ketemu nih Tadi Bang Jerry hasilnya. bilang adalah kewajiban kita semua nih sebagai pengamat dan peneliti pemilu untuk mendorong supaya Partai Golkar dan partai lainnya itu bisa berdamai dan ikut pemilu. Ya. Ya, saya kira itu yang harus kita dorong terus ya, karena bagaimanapun kisru di partai ini mengganggu proses demokrasi kita. Makanya kita menurut saya berharap tim 10 ini mengambil keputusan-keputusan yang lebih bisa diterima oleh semua gitu ya. Jadi memang semua hal harus didialogkan, termasuk proses-proses di pilkada. Karena kan tidak mudah juga menurut saya ya, dalam keadaan normal aja partai, proses rekrutmen calon yang akan diusung itu menimbulkan masalah. Apalagi sekarang ini sedang kisru begini. Gitu. Jadi memang tidak mudah gitu, tapi langkah yang dicapai ini menurut saya sudah sangat baik. Memberi kita sedikit kepastian bahwa pilkada serentak ini meskipun waktunya sudah sangat mepet ya, bisa kita laksanakan tanggal 9 Desember. Gitu. Jadi ini yang harus kita dorong. Begitu juga dengan partai P3 ya. Kan kasusnya ini kurang lebih sama relatif sama gitu ya. Jadi ya masa lalu menurut saya ditinggalkan, berangkat dari tim 10 ini. Jadi nggak usahlah tun dan sela dan segala macam ini. Kalau menurut saya ya. Lupakan dulu segala macam putusan itu. Aja. Gitu. Sudah ada langkah baik, sudah ketemu. Maksimalkan peran tim 10 untuk meminimalisir problem yang akan timbul di lapangan gitu. Pak? Ya, jadi suara Golkar itu suara rakyat dulu di zaman Pak Abu Rizal. Sekarang diganti Jadi suara rakyat, suara Golkar. Jadi bagi kami ini zaman yang siapa? terbaik bagi Golkar itu adalah yang terbaik bagi yang punya rakyat, bukan punya Golkar. Mungkin nggak, tapi ada memang benar kalau katanya Segala bukan di politik Islah tapi itu, kesepakatan segala bersama kemungkinan gitu di loh. politik itu ada. Saya berdoa semoga damai di bumi, damai di sorga. Saya kira kan begini ya, Bang. Ancaman tidak ikut pilkada ini memaksa Golkar ini kan melakukan kesepakatan. Ini momentumnya sebetulnya. Karena kalau nggak ada ancaman itu bisa jadi nggak akan terjadi seperti ini gitu. Jadi ini membuat dia harus berpikir lagi tentang Itu artinya karena Golkar kader-kadernya bisa nggak dapat kesempatan gitu. Jadi ini sebetulnya momentum baik. Makanya tim 10 ini memang harus bekerja keras ya untuk mendamaikan, betul-betul damai sesuai lagu tadi. Terima kasih buat siapapun yang mendorong perdamaian itu ya, baik kira. Pak JK atau siapapun ya. Karena seperti saya sebutkan tadi Pak, mudah-mudahan tidak disalahpahami, Partai Golkar itu sering dilanda masalah. Ya, bukan sering membuat masalah. Tapi mudah-mudahan sekali ini masalah ini bisa selesai karena begini Jerry. Setiap mau munas memang selalu ada masalah. Masalah. Tapi ini menjelang pemilu kada serentak yang pertama kali harusnya dirayakan oleh seluruh bangsa. Di Indonesia sekarang partai modern itu hanya Golkar. Karena dia tidak ada pay to player. Saya kasih tahu ke Pak Jokowi loh ini nanti. Iya, karena tidak ada pay to player di Golkar. Saya kasih tahu ke PDIP loh ini. Siapapun. Kalau kita sudah modern. PDIP Jadi, bukan modern. Aturannya adalah PDIP bukan modern. ya ada yang sudah ini jangan jadikan bahan provokasi juga. Tapi Bang menarik Riki. nih, Golkar, PDIP, P3 dan lain-lain. Jerry, ini barangkali kita harus mengundang Jerry, Pak Nababan, kemudian Margarito dan lain sebagainya karena saya punya data ya, tidak hanya persoalan Golkar, P3 dan lain-lain. Ini juga ada temuan BPK yang sudah disampaikan ke DPR. Ini serius, mungkin kita perlu bahas bahwa ada temuan indikasi kerugian negara dalam pengelolaan dana pemilu oleh KPU antara lain ada fiktif perjalanan dinas, ATK, jasa iklan dan lain-lain senilai hampir 3,9 miliar. Lalu ada pembayaran ganda melebihi standar 2,8 miliar, kelebihan pembayaran 2,5 miliar. Kemudian juga pemahalan, dimahal-mahalkan harga kontrak melebihi standar 7 miliar, bukti tidak sahnya pembayaran tidak ada SPJ 6,9 miliar. Kemudian juga pengalihan pekerjaan tidak sesuai dengan standar 2,01 miliar, pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan 3,1 miliar, totalnya berapa?
34,3 miliar. 34,3 miliar. Ya, ini Diduga tentunya kerugian negara. selanjutnya DPR mengembalikan ya kepada BPK untuk audit tertentu. Itu Iya. bagaimana Iya, bahayanya iya, iya. kalau ini nggak selesai? Ya kalau audit tertentu itu kan kayak apa ya? Sesuatu itu dilihat pakai kacamata kaca pembesar gitu ya. Iya, Jadi iya. urat-uratnya kelihatan semua. Lebih detail, lebih jelas di mana pelanggaran, apa yang dilanggar, berapa pelanggaran, siapa yang melanggar akan kelihatan semua dalam audit tertentu itu. Oke. Saya sepakat ini ya. untuk di apa? Dibahas dengan khusus ya? Di sini. Dibahas khusus. Ya. Tetapi janganlah ini kita buat jadi politik thinking untuk Enggak. KPU. Enggak. Supaya KPU ini diurut, maka ini yang berbahaya. Oke. Ya, Saya bisa. bukan membela KPU. Bisa Ya. juga memang begitu. Makanya yang tadi saya bilang kalau ini persoalan Golkar tidak selesai, memang Ujungnya akan bisa repot. sampai di situ ya. Akan repot di DPR. Tapi pada Akan bagian selalu lain, diganggu. Ini juga Anda setuju bahwa KPU harus bersih ya? Saya kira ya. Saya kira kalau harus. soal ini kan Harus, sebetulnya sudah ada dulu dugaan korupsi soal IT ya. Tapi Iya. sampai sekarang Tapi kan sekarang kan tidak- nggak jalan tuh. Anda juga ya antara lain ya? Iya. Ya, Pak Kan- Jerry antara lain salah Dia satu yang belum- berteriak Ya. dulu ya. Kita, Oke. kita nggak boleh Kelihatan berkompromi dalam soal satu ini. Saya Kita kira mesti iya. memastikan Jadi bahwa ada pada banyak. DPR untuk serius dan saya pasti kira minta kepada temuan kita terakhir Ya. itu KPU tahun lalu itu mengajukan anggaran kenaikan gaji hampir lebih dari 200%. Ya. Wah, Itu luar yang biasa begitu. kita sudah ungkap sebetulnya berapa Ya, sebulan karena- yang lalu ya. Ya, Jadi- karena itu kita ingin pastikan Kita DPR janji ya memastikan teman-teman agar- semua nanti ini kita bahas dan Oke. komisioner KPU jangan sampai nggak datang. Ini masalah serius ya buat bangsa Ya. kita. Iya, Terima kasih. berarti ini mungkin bisa kita jadikan tema lain nanti mungkin di hari lain di News.pol Iya. temuan apa yang menjadi temuan dari BPK terkait dengan KPU kita akan coba untuk undang keduanya dari BPK dan juga KPU bahkan mungkin juga dari DPR dan kawan-kawan ini juga siap untuk bersama kita. Satu yang gua minta dari teman-teman di Golkar, Ya. bersatulah, damailah, Ya. ya. Sebab kalau tidak begitu, kalau Pak Leo memaksakan diri mendaftarkan, pasti diperkerakan. Tidak oleh kubu Agung Laksono, kubu ARB. ARB atau Ya. segala. Peserta pilkada yang akan perkerakan. Peserta yang lain. Ya, maksudnya. peserta. Itu menurut Margarito kita Ya. hargai. Oke, Ya. baik. Tapi Oke, apapun, kita akan apapun selesai. itu hasilnya tetap harus ada persatuan, harus ada kesepakatan bersama untuk menuju pilkada serentak, begitu yang akan segera untuk dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Semoga tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi permusuhan, yang ada hanyalah persatuan dan kesatuan. Saya Rizky Enda pamit. Terima kasih, selamat malam. Malam. Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin, kamu hanya lemparkan senyum. Lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Hei kau yang manis, singgahlah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak. Bagai seorang diplomat dulu engkau mengelak. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Iya lebih baik daripada kau menangis.